ayolah bernyanyi ya, yang sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung soal bagaimana ya korupsi ya di Pertamina itu. Kabarnya 2 orang sudah jadi tersangka dan bahkan 7 orang sudah jadi tersangka. Ada yang menarik, bos, ya. Dari pemberitaan ini ada yang menarik begitu. Coba kita lihat nih. 2 keluarga Jokowi punya jabatan strategis di Pertamina. Wow. Jadi apa ya? Kok jadi penasaran saya? Ya wajar kalau masyarakat periksalah daerah Jokowi. Ya orang-orang daerah Jokowi periksa. Ya jangan daerah Jokowi begitu kan. Kalau bisa Presiden Jokowi juga diperiksa. Keluarga-keluarga Jokowi juga diperiksa. Nampaknya permainan-permainan Prabowo ini nampaknya halus sebenarnya ya. Lagi diurus itu semua ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Apakah 2 keluarga Jokowi ini kan dibawa-bawa begitu kan, dugaannya dibawa-bawa, diseret-seret namanya ya karena punya jabatan strategis di Pertamina. Nah, kalau sudah seperti ini, siapa yang tahu begitu kan? Gerak-gerik mereka siapa yang tahu? Ngeri, bos, ini ngeri. Kabarnya begitu kan ya. 2 keponakan Jokowi ini adalah ya memiliki jabatan strategis di Pertamina. 1 yang namanya Joko Priambodo begitu kan ya, Direktur Pemasaran dan Operasi Patra Logistik sejak 20 Mei 2024. Terus Baskara Iklasula Arif begitu kan ya, manajer non-government relation di PT Pertamina juga begitu kan ya, dari sejak Maret 2024. Ini mentereng begitu. Tiba-tiba posisi jabatannya sangat tinggi. Ngeri, bos. Ngeri pada akhirnya. Ini akan sebuah apa namanya diungkapkan begitu kan. Tidak mungkin ada 7 orang ya, lalu kemudian 2 orang jadi tersangka, lalu kemudian pasti ada orang-orang tertentu lagi begitu kan. Coba kita periksa lagi. Ya, semoga Kejaksaan Agung begitu kan tanpa pandang bulu, siapapun harus benar-benar diadili di situ begitu. Kerugian negara di kasus Pertamina nyaris 1.000 triliun. 2 ponakan Jokowi yang duduk jabatan mentereng ikut disorot. Ngeri, bos. Pada akhirnya orang-orang akan menganggap begitu kan ya, pada hari ini ya benar-benar ditelusuri betul ya, benar-benar ditelusuri betul. Karena apa? Karena praktek jahat yang dimainkan mereka beroperasi begitu kan ya. Waktu itu ya Ahok juga waktu itu menjadi kumut ya, juga diperiksa begitu. Kenapa Bang kok harus diperiksa? Karena pada waktu itu periksa semuanya biar clear begitu kan, biar tidak Ahok disalahkan, biar Ahok gara-gara mundur dan sebagainya. Iya seharusnya diperiksa begitu. Makanya tidak heran begitu kan sekarang ini korupsi di Pertalit ya, dugaannya dioplos sana sini begitu kan, ternyata keuntungannya sangat luar biasa, 193,7 triliun. Bayangkan. Ya kaya mereka, bos. Ya gajinya sudah juga fantastis di situ. Artinya apa? Artinya inilah ya rampok-rampok maling rakyat. Semoga saja bertambah. Karena dengan apa yang kemudian disampaikan Pak Prabowo begitu kan ya. Ini katanya begitu harus benar-benar tindak siapapun orangnya. Ya kata seorang Presiden Prabowo ya kita tunggu saja lah begitu kan. Nah, teman-teman, dari apa yang disampaikan tadi teman-teman, bahwa ada 2 keluarga dari Pak Jokowi yang ikut juga disorot ya di dalam kasus korupsi di Pertamina ini teman-teman ya, karena kedua ponakan Jokowi tersebut ya memiliki kedudukan yang sangat strategis di Pertamina, sehingga ya masyarakat menyorot akan hal itu dan mereka mempertanyakan bagaimana dengan peran dari apakah ada peran dari keduanya ini. Oke, kita lihat komentar netizen teman-teman tentang video kali ini ya. Negara tidak boleh kalah melawan Jokowi dan keluarganya. Ya memang kita mengharapkan kepada Kejagung tidak tebang pilih di dalam memberikan ya
hukuman bagi para koruptor, ya kalau memang itu salah ya dikatakan salah siapapun dia, ya, dan kalau tidak juga salah ya jangan dikatakan salah. Tetapi yang tidak salah memang tidak salah, yang salah maka akan diberikan sanksi, ya, sehingga hukum ditegakkan di negara ini, khususnya di dalam pemberantasan korupsi. Karena Pak Prabowo lagi fokus di dalam memberantas korupsi, dan kita mengharapkan kepada para Kejaksaan Agung supaya benar-benar yang meneliti sampai ke akar-akarnya, sehingga semuanya terang benderang dan tidak ada sesuatu hal yang mencurigakan, ya, tidak ada yang dipertanyakan oleh masyarakat. Nah, ini adalah harapan kita kepada Kejaksaan Agung supaya benar-benar mengakhiri, ya, karena ini sudah dimulai, ya, dibongkar, sudah dimulai, dan kita mengharapkan akhirnya itu kalau sudah dibongkar sampai ke akar-akarnya. Oke, KPK jangan hanya berani dengan Hasto saja. Ya, memang teman-teman bahwa KPK ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, jadi ya harus, ya, kasus-kasus mega, ya, yang sangat besar ini juga harus disentuh oleh KPK, ya, karena beberapa waktu yang lalu heboh mengenai kasus Hasto. Nah, sedangkan kasus Hasto ya tidak ada kerugian negara karena itu kasus suap. Nah, sehingga hal-hal seperti ini yang merampok uang rakyat itu, yang merampok uang negara itu yang harus diselidiki, ya. Makanya dikatakan di sini tadi bahwa KPK jangan hanya berani dengan Hasto, ya. Hasto tidak mencuri uang rakyat, tetapi hanya karena suap, dan sangat-sangat heboh, ya, kasusnya. Oke, KPK jangan segan mengadili biarpun keluarga Jokowi. Nah, ini juga salah satu harapan kita bagi para penegakan hukum di negara ini, ya, tetap yang menegakkan hukum seadil-adilnya, sebenar-benarnya, dan memberikan keadilan hukum bagi masyarakat. Meningkatkan gaji para pejabat adalah modus korupsi bagi-bagi, karena tukang koruptor setinggi gunung pun tetap kurang. Nah, memang teman-teman, kalau kita lihat, ya, orang-orang yang telah ditangkap itu adalah orang-orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi di Pertamina. Nah, jadi kalau misalnya mereka sudah terbukti melakukan tindakan korupsi, dan padahal mereka memiliki gaji yang sangat besar, maka itu adalah satu kerakusan, ya, kerakusan, karena tentu memang itu adalah sifat dari manusia ini, ya, walaupun sudah memiliki banyak tetapi masih tetap kurang, ya. Makanya walaupun gaji mereka setinggi langit tetapi masih tetap aja kurang, sehingga ini menjadi satu perhatian bagi pemerintah juga, bisa mengevaluasi gaji-gaji para yang bekerja di Pertamina tersebut, ya, sehingga ya walaupun mereka punya gaji yang besar tapi tetap aja terjadi tindakan korupsi. Nah, jadi harus dipertimbangkan lagi lebih baik kepada seperti, ya, diberikan gaji yang besar itu kepada guru yang mendidik anak-anak bangsa, ya, itu lebih bermanfaat. Oke. Di sini katakan rasanya jauh panggang menyentuh mendidik Jokowi beserta keluarganya. Sejak Jokowi turun dari takhta sampai saat ini belum tersentuh hukum. Ya, memang teman-teman, ya, bahwa belum ada tersentuh hukum walaupun ada pemberitaan dari OCCRP, tetapi sampai sekarang tidak ada yang berani terhadap Pak Jokowi. Oke, menyedihkan negara ini penguasa setingkat presiden. Dari ucapan Prabowo nggak boleh diganggu. Berarti harta negara ini akan habis oleh penguasa itu sendiri, bukan sebaliknya, justru harus dihukum mati. Suarakan juga ganti Kapolri dan Kemendagri yang nyata antek rezim Mulyono. Kemudian, ya, rakyat nggak usah khawatir percaya dengan Prabowo walaupun kelihatan dekat dengan Jokowi, tapi Prabowo tetap akan memberikan perlakuan sama, termasuk Jokowi, Gibran sampai akar-akarnya. Hidup Prabowo. Percayalah, selama Prabowo masih menjadi presiden dan Gibran sebagai wakilnya, Jokowi tidak mungkin diperiksa. Karena aparat penegak hukum saat ini merupakan ternak piaraan.
ya termasuk. Oke. Lagi-lagi keluarga Solo terlibat mantap jabatan duit gede. Kita tinggal nunggu Presiden Prabowo sesuai dengan janji beliau untuk mengejar koruptor sampai ke Antartika gak pandang bulu. Kemudian biar ada dalam sejarah satu keluarga masuk penjara. Oke, teman-teman, di sini dikatakan bahwa sangat sulit untuk memberantas korupsi sebab presiden murid politik. Ya, pasti akan disetting siapa akan dikorbankan, presiden sudah tersendera dengan politik Jokowi. Ya, kemudian teman-teman, saya khawatir akan terjadi tebang pilih korupsi Pertamina. Semoga keadilan ditegakkan. Ya, KPK selalu timpang sebelah kalau keluarga Jokowi yang korupsi nggak ada tindakan. Oke. Mau diapakan negara ini, Bung? Rakyat sangat menanti janji Bapak Prabowo di saat orasi politik. Jangan tebang pilih Pak Presiden dalam menangani tindak pidana korupsi. Ya, selama Jokowi jadi presiden, korupsi tidak tanggung 271 triliun dan 986 triliun ini baru yang terbongkar. Yang belum terbongkar banyak lagi seperti ketua-ketua partai. Oke, Indonesia tetap jaya, maju terus Pak Prabowo. Periksa semua BUMN, PLN, pertanian, PDAM, tambang, kontraktor. Kaya raya keluarga Jokowi ini yang rusak negara. Nah, orang bilang tanah kita tanah surga, tapi kita tidak dirasakan menyeluruh rakyat Indonesia. Orang jujur tidak mau terlibat dalam kecurangan, saat ini ditinggalkan di belakangi. Oke, kemudian bersihkan Pak Presiden Prabowo dari atas sampai ke akar-akarnya dan rakyat mendukung. Ya, memang itu harapan kita teman-teman, ya, supaya koruptor itu dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Kalau akarnya belum dibersihkan, maka ya jangan harap bahwa Indonesia bebas dari koruptor, karena itu akan tumbuh lagi. Tetapi kalau akarnya sudah dicabut, sudah dibersihkan, sudah dibabat, maka tentu walaupun tumbuh nanti, tapi sangat-sangat lama sekali. Nah, itu teman-teman, ya kita mengharapkan kepada pemerintah supaya membersihkan sampai ke akar-akarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.